pertama atau first aid merupakan prosedur yang penting pada situasi darurat. Dalam momen seperti itu, pengetahuan dan kesiapan akan pertolongan pertama bisa mencegah cedera parah, komplikasi serius, hingga mencegah kematian. Berikut ini daftar pertolongan pertama yang sangat mungkin berguna di kemudian hari, bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Menghentikan hidung berdarah. Hidung berdarah bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti cedera ringan atau perubahan tekanan darah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah duduk tegak dan tundukkan kepala atau membungkuk. Tekan hidung dengan lembut menggunakan jari-jari selama 10 hingga 15 menit, sambil bernafas melalui mulut. Hindari mendongakkan kepala, karena ini bisa menyebabkan darah masuk ke tenggorokan. Jika darah terus mengalir dan tidak berhenti, segera cari pertolongan medis agar mendapatkan penanganan yang tepat. Letakkan kantong es atau kain dingin di pangkal hidung. Dingin membantu menyempitkan pembuluh darah dan mengurangi perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, jangan mengorek atau meniup hidung selama beberapa jam untuk mencegah perdarahan kembali. Hindari mengupil terlalu dalam. Mengupil atau memasukkan benda ke dalam hidung bisa merusak pembuluh darah halus. Konsumsi cukup air, menjaga tubuh tetap terhidrasi, membantu menjaga kelembaban mukosa hidung. Gunakan salep atau obat semprot hidung. Jika hidung terasa kering, maka oleskan salep hidung atau semprotan larutan salin. Mengobati jari teriris. Luka terpotong bisa terjadi kapan saja, baik saat sedang memasak atau tergores benda tajam. Penanganan pertama untuk luka irisan cukup sederhana. Pertama, bersihkan area luka dengan air mengalir dan gunakan sabun di sekitar luka. Pastikan sabun tidak terkena luka yang terbuka. Setelah itu, keringkan dengan lembut dan tutupi luka dengan perban steril. Jangan lupa untuk mengganti perban secara teratur dan mengawasi tanda-tanda infeksi. Setelah pendarahan berhenti, bilas luka di bawah air mengalir. Jangan gunakan air panas karena bisa memperparah luka. Gunakan sabun di sekitar luka, tetapi jangan langsung menggosok luka terbuka. Ganti perban setiap hari atau jika basah atau kotor. Perhatikan tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, atau nanah. Jika muncul gejala ini, segera periksa ke dokter. Jika tersedia, oleskan krim antibiotik untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Mengatasi kesleo. Segera hentikan aktivitas yang menyebabkan cedera. Jangan memaksa anggota tubuh yang kesleo untuk bergerak atau menahan beban. Gunakan metode RICE atau Rest, Ice, Compression, Elevation. Metode ini efektif untuk mengurangi pembengkakan dan mempercepat pemulihan. Rest atau istirahat, biarkan bagian tubuh yang cedera beristirahat minimal 24 jam hingga 48 jam. Ice atau kompres dingin. Kompres area yang kesleo dengan es yang dibungkus kain. Jangan tempelkan langsung ke kulit selama 15 hingga 20 menit setiap 2 hingga 3 jam sekali dalam 40 jam pertama. Compression atau kompresi. Balut area yang kesleo dengan perban elastis untuk mencegah pembengkakan. Pastikan tidak terlalu ketat agar sirkulasi darah tetap lancar. Elevation atau elevasi. Angkat bagian tubuh yang kesleo lebih tinggi dari jantung, misalnya dengan menggunakan bantal saat berbaring untuk mengurangi pembengkakan. Menghilangkan splinter. Jika kamu memiliki splinter atau benda asing yang tertanam di kulit, jangan langsung mencabutnya paksa. Pertama, bersihkan area tersebut dengan sabun dan rendam area yang terkena dalam air hangat selama beberapa menit untuk melonggarkan kulit. Setelah itu, gunakan pinset steril untuk mengangkat splinter secara perlahan. Pastikan untuk membersihkan area tersebut dan oleskan antiseptik setelah splinter berhasil dicabut. Tips tambahan, jangan panik. Jika Anda kesulitan mengeluarkan splinter sendiri, jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain atau pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan dorong splinter. Hindari mendorong splinter lebih dalam karena dapat menyebabkan infeksi atau kesulitan dalam pengangkatan. Perhatikan tanda-tanda infeksi.
Jika luka menjadi merah, bengkak, nyeri, atau mengeluarkan nanah, segera periksakan ke dokter. Menghentikan diare. Diare bisa menjadi masalah yang mengganggu dan menguras energi. Untuk mengatasinya, pastikan kamu tetap terhidrasi dengan minum banyak air dan cairan elektronik. Hindari makanan atau minuman yang bisa memperparah kondisi, seperti makanan pedas atau berminyak. Konsumsilah makanan yang mengandung probiotik, seperti yogurt, kefir, atau suplemen probiotik. Jika diare berlangsung lebih dari beberapa hari atau disertai dengan gejala lain yang mengkhawatirkan, segera periksakan diri ke dokter. Kaldu ayam atau sapi tanpa lemak dapat membantu mengganti cairan dan elektrolit, serta menenangkan perut. Jus buah tanpa pulp, teh herbal tanpa kafein, dan minuman olahraga juga bisa membantu. Makan makanan yang mudah dicerna, diet berat. Diet ini terdiri dari pisang, nasi, saus apel, dan roti panggang. Makanan ini mudah dicerna dan membantu mengikat air di dalam usus. Mengatasi mual. Mual bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari mabuk perjalanan hingga infeksi perut. Untuk meredakan rasa mual, cobalah untuk minum air putih perlahan-lahan atau makan makanan ringan yang hambar, seperti biskuit atau apel. Posisikan tubuh kamu dalam posisi duduk atau berbaring dengan kepala sedikit terangkat. Jika mual berlanjut atau disertai dengan gejala lain yang serius, berkonsultasilah dengan dokter. Cobalah untuk berbaring dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi daripada tubuh. Hindari aktivitas yang terlalu berat, lalu mengatasi stres dengan cara relaksasi. Lakukan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi untuk mengurangi stres yang dapat memicu mual. Lalu aromaterapi. Beberapa aroma seperti lavender atau jeruk dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi mual. Jika mual disertai dengan gejala lain seperti demam tinggi, sakit perut hebat, muntah terus-menerus atau darah dalam muntahan, segera konsultasikan dengan dokter.